Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi. Oke, hari ini belajar matematika ya. Masih bersama Bapak Pak Rege. Sebelum belajar, ada baiknya kita berserah dulu kepada Tuhan dengan mengucapkan doa. Oke, saya bisa bikin doa? Oke, Surya pimpin doa, Nak. Belajar berdoa, doa dimulai. Doa selesai. Salwa bisa pimpin lagu, Dek, di sini untuk apa? Meningkatkan jiwa-jiwa nasionalisme kita. Boleh berdiri, semua kita sama-sama berdiri. Oke. Garda Pancasila. Garuda Pancasila. Bapak melakukan absen dulu ya, anakku ya. Saya panggil dulu satu-satu. Yang pertama Aliani, Anugrah, Ardita Hender, Bagus. Tidak hadir, Pak. Kenapa sih Bagusin, Nak? Sakit ya, oke. Azi, Bayu, Bima Kesuma. Tidak hadir, Pak. Oh, tidak hadir si Bima. Kenapa dia? Sakit. Oh, lagi sakit juga. Berarti lagi musim sakit sekarang di atas ya? Oke, mantap. Rata-rata hadir kok, cuma sedikit yang nggak hadir rupanya. Bapak kira tadi banyak yang apa? Tapi sebelum itu Bapak tanya dulu perasaannya hari ini. Ya, boleh Bapak tanya perasaannya? Boleh. Coba Cinta. Apa perasaanmu hari ini, Nak? Baik perasaanmu hari ini. Kenapa? Diberikan apa ya? Cuaca yang cerah hari ini ya? Gitu. Habis itu, siapa satu lagi? Coba si Elita. Apa perasaanmu hari ini, Elita? Bahagia, Pak. Bahagia kenapa itu, Elita? Karena pelajaran Bapak. Oh, karena pelajaran saya. Terima kasih. Kita sebelum belajar, ya kan, ada baiknya Bapak membuat kesepakatan dengan kalian sekalian kelas 11 ini. Yang pertama, coba baca dulu si Rangga, anakku. Selalu menjaga kebersihan kelas dan halaman sekolah. Oke, yang kedua boleh si Dinda. Oke, ada yang susah dari kesepakatan kelas kita hari ini? Iya. Karena tidak ada, kita lanjut ke materinya. Tapi sebelum Bapak mau motivasi kalian dulu dengan sebuah video. Oke? Kita nonton video, nanti pasti kalian akan lebih bersyukur ketika menonton video yang Bapak kasih. Oke? Kita menonton dulu ya, anakku ya. Oke, silahkan tonton videonya tentang motivasi belajar. Dahulu, sebelum aku belajar tidaklah begitu penting. Sekarang, Bapak mau menerapkan metode pembelajaran yang bernama problem based learning. Apa coba kalian ulangi? Problem based learning. Ada yang tahu problem artinya? Masalah. Ya kan? Kemudian base dasar gitu ya. Learning pembelajaran. Berarti pembelajaran berbasis atau berdasarkan masalah, ya kan? Sama kayak tadi kita nonton video tadi. Karena dia mendapatkan masalah. Masalahnya apa tadi? Iri ketika melihat teman-temannya sudah lebih hebat dari dia. Selama ini dia tidak pernah itu menghargai pembelajaran. Dikiranya sekolah itu hanya ya udah sekolah aja. Bapak harap di sini semua tahu apa itu pentingnya belajar dan bersekolah, ya. Apa materi kita? Pertidaksamaan linier dua variabel. Sebelum ke sini, Bapak punya sebuah video, ya. Sebuah video tentang masalah yang sering kita hadapi. Nanti kita pedagang pun menjual dua jenis kue, yaitu kue A dan B. Kue A dijual Rp1.500 dengan keuntungan Rp500 dan kue B dijual Rp800 dengan keuntungan Rp400 per buah. Jika modal yang dimiliki pedagang tersebut
adalah Rp500.000 dan kapasitas tempat penjualan menampung 550 kuli. Tulislah model matematika dari permasalahan tersebut. B. Gambarlah grafik dan hasillah daerah himpunan penyelesaiannya. C. Hitunglah keuntungan maksimum yang diperoleh. Masalahnya berupa yang pertama, seorang pedagang menjual berapa jenis kue? Dua, kue A dan kue B. Kue A ini ya kan dijual dengan harga 1.500 dengan untung 500. Yang kedua, kue B 800 dengan keuntungan 400. Oke. Katanya modalnya cuma 500.000. Kapasitas apanya? Dagangannya atau lapaknya itu cuma sekitar 550. Apa capaian pembelajaran kita hari ini, Nak? Capaian pembelajaran di akhir fase siswa diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan sehari-hari terkait sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Oke, jadi pada fase kelas 10 ini kalian Bapak harapkan bisa menyelesaikan permasalahan sehari-hari dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Sedangkan tujuan pembelajaran kita adalah menyusun model matematika dan menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari atau namanya kontekstual yang terkait dengan sistem pertidaksamaan linear dua variabel atau disingkat di situ SPT-DV. Sedangkan indikator pembelajarannya yang pertama, kalian harus bisa memodelkan masalah dalam sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Yang kedua, menggambar grafik pertidaksamaan linear dua variabel. Yang ketiga, kalian menentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Yang terakhir, ini tingkat paling apa? Menganalisis masalah yang berkaitan dengan sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Oke. Pertanyaan pemantik. Oke. Setelah kemarin kita sudah belajar, Bapak kasih post test. Mungkin kemarin kita sudah belajar ini sedikit, Nak, materinya ya kan? Bapak punya beberapa pertanyaan pemantik. Yang pertama, bagaimana mengubah suatu persoalan menjadi sistem pertidaksamaan linear dua variabel? Ada yang mau menjawab, Nak? Oh, bagus. Gini kan Bapak suka. Citra, silahkan. Yang pertama, membaca soal dengan teliti, kemudian membuat pemisalan dengan variabel X dan Y, kemudian buatlah menjadi bentuk model matematikanya, dan buatlah grafik kartesius untuk mencari titik perpotongannya, dan yang terakhir Pak punya definisi pertidaksamaan linear dua variabel. Seperti yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Dalam materi pertidaksamaan linear dua variabel bahwa terdapat suatu kalimat terbuka. Kalimat terbuka itu apa tandanya? Dimisalkan dengan variabel. Kayak yang dibilang si Citra tadi, dimisalkan dalam bentuk X dan Y. Gitu. Bahwa terdapat suatu kalimat terbuka yang memuat salah satu tanda ketidaksamaan. Seperti, kalau tandanya seperti ini berarti tandanya lebih dari atau lebih besar, boleh. Yang kedua tandanya seperti ini, kurang dari. Yang ini lebih besar Pak, tapi ada di bawahnya, berarti dia lebih dari sama dengan. Yang ini Pak, lebih kurang dari sama dengan. Oke, kayaknya udah kenalan itu kan. Bahkan mungkin kalau ini kelas 8 udah, tapi yang satu variabel. Kalau di sini kita belajar yang dua variabel. Oke, pertidaksamaan linear dua variabel adalah kalimat terbuka matematika yang mengandung dua variabel dengan masing-masing variabel berderajat 1 dan dihubungkan dengan tanda ketidaksamaan. Berarti ini hanya derajatnya 1, artinya gimana Pak? Lihat, X sama Y-nya, ya kan? X dan Y di sini pangkatnya cuma pangkat 1, gitu. Dan mengandung ketidaksamaan gini. Tanda pertidaksamaan yang tadi ada 4, oke? Yuk, kita lanjut lagi. Nah, ada pertanyaan di sini. Perhatikan bentuk-bentuk matematika di bawah ini. Manakah yang merupakan pertidaksamaan linear dua variabel? Yang pertama, apakah ini pertidaksamaan linear dua variabel? Oke, aku suka kalah kayak gini gue. Ya kan? Coba Elita, kenapa dia tidak? Karena mengandung sama dengan. Oke, benar. Karena dia mengandung tanda sama dengan. Yang kedua, apakah dia pertidaksamaan linear dua variabel? Yang kedua ini? Iya. Siapa yang jawab tidak? Apakah dia tidak atau iya, Nak? Kayaknya bingung-bingung ya.
Oke, Bapak Adin jawab. Karena dia mengandung pangkat 2, tadi kan Mbak bilang pangkatnya harus 1. Karena dia mengandung pangkat 2, maka dia tidak termasuk sistem pertidaksamaan linear 2 variabel. Tanda dia misalnya X lebih besar atau kurang dari A, gitu. X lebih besar atau X lebih besar sama dengan A. Ketika dia lebih besar, ini kan nilai X kan, Nak? Ini A, ya kan? Ketika dia lebih besar, ke arah kanan atau ke arah kiri? Ke arah kanan. Kanan kan makin positif, makin besar nilainya kan? Bapak merasakan ini. Bapak kasih tahu bahwa kalian ini dikelompokkan, sudah Bapak kelompokkan sebelumnya. Kan Bapak kemarin sudah melakukan tes diagnostik kemarin kan? Sama kalian. Jadi setelah Bapak tes diagnostik, inilah kelompok yang cocok Bapak rasa untuk kelompok kalian. Oke? Ya. Tadi seorang pedagang menjual 2 jenis kue, yaitu kue A dan kue B. Dengan katanya kue A untungnya 500. Berarti modalnya berapa, Nak? Modalnya 1.000. Ini berarti modalnya berapa? 400. Oke. Sedangkan total seluruh modalnya 500.000. Yuk, sekarang kita modelkan dia dalam pemodelan matematika seperti ini. Berarti dia 1.000 X. X ini menyimpulkan dia bahwa dia adalah kue A. Sedangkan Y adalah kue berarti 1.000 X. Dari modal ya. Ini modal. 1.000 X tambah 400 Y sama dengan 500.000. Apakah ini bisa kita kecilkan? Bisa ya? Kan? Dari 3 fungsi objektif ini, yang mana lah yang paling tinggi? Pertama, kedua, atau ketiga? Pertama. Berarti kita sarankan ibu ini hanya menjual kue A saja. Dan Bapak sudah punya LKPD nih. 3 LKPD berbeda. Ya kan? 3 LKPD berbeda. Nanti nampaknya ini berbeda pas kalian presentasi. Sekarang nggak Bapak kasih tahu dari mana perbedaannya. Ya, Bapak punya 3 LKPD berbeda yang harus kalian selesaikan. Nih, Bapak kasih. Kelompok pertama, mana dia kelompok 1? Oke, ini. Silahkan selesaikan. Ini apanya, Nak? Oke, kelompok 2 mana? Oke. Ini double folionya. Kelompok 3 mana, Nakku? Nanti tuliskan apanya di sini ya. Bapak mau nilai keaktifan kalian, maka kalian harus di situ kerja kelompok dengan baik. Oke, silahkan dikerjakan, Nakku. Oke. Sambil Bapak nilai ya. Di sini Bapak mau bikin penilaian. Bapak melakukan tabel observasi sama kalian, Nakku. Yang pertama, Bapak bakal mengobservasi tentang kerjasama kalian. Makanya tadi sama nih, Bang. Sini kulihat masih banyak apa? Tampil dalam kelompoknya. Yang kedua, Bapak akan ngambil sikap kalian selama kalian di sini. Jadi sambil Bapak keliling-keliling nih sambil menilai. Oke, bisa ya? Bapak kasih waktu sekitar 10 menit saja. Oke, aktif ya. Ini langsung di sini aktif kali lah. Kayak gini kan Bapak suka. Siapa aja di sini, Nak? Ada yang lagi. Seperti biasa ya, setiap kelompok nanti memberikan pertanyaan juga sama yang kelompok yang maju ya. Nanti kita bahas tampung satu aja. Misalnya nanti kelompok 1 yang nanya nanti kelompok ini ya. Kita setuju ya? Biar tak terlalu banyak karena waktu kita terbatas juga. Kelompok 2
Maju. Berarti yang nanya nanti dari kelompok 3. Bagus juga kelompok ya. Coba yang soalnya Sofia. Menurut Bapak ini soal paling susah di sini. Soalnya berarti hebat-hebat kali. Bapak suka kayak gini pembelajarannya. Kalau Bapak kasih soal, mau bilang paham. Tapi paham ya, nanti pas presentasi jangan kagok-kagok ya. Iya. Oke, Bapak kapan dulu nilai ya? Surya, apa yang dilakukan di situ, Nak? Iya, carilah informasi. Apa pegang HP, tapi sambil mencari apa? Penjelasannya itu tak apa-apa. Kenapa kalian ini sebenarnya agak lagi belajar matematika? Kemarin kita pernah baca teman tepuk semangat kan? Oke, kita lakukan dulu. Tepuk semangat. Oke, silakan udah siap kelompok 1 lah. Oke, boleh kasih ke depan? Nanti kelompok gue kasih pertanyaan sama mereka ya. Siapkan pertanyaannya ya. Tapi aku bacakan soalnya nomor 2 dulu ya. Oke, ayo kita dengarkan dulu mereka ngaku ya. Selamat pagi semuanya. Ini kami akan menjelaskan tentang ketidaksamaan dengan dua variabel yang diberikan soal oleh Pak Regen. Nah, di sini yang akan menjelaskan itu adalah teman saya memang seorang petani ikan ingin membuat 12 kolam ikan untuk ikan lele dan ikan gurami. Kolam ikan lele memerlukan lahan 20 meter kuadrat dan kolam ikan gurami memerlukan lahan 40 meter kuadrat. Sedangkan lahan yang tersedia hanya 400 meter kuadrat. Setiap kolam ikan gurami menghasilkan keuntungan 10 juta dan setiap kolam ikan lele menghasilkan keuntungan 6 juta. A. Susunlah model matematika yang sesuai dengan permasalahan di atas. Selamat pagi semuanya. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dijelaskan oleh teman saya. Sebenarnya pertanyaan kami itu sama aja dengan pertanyaan dari kelompok 1, cuman bedanya pertanyaan kami ada tambahannya mengenai keuntungan maksimum yang diperoleh petani ikan. Ini X dan Y. X, Y. X-nya 0, Y-nya 0. Jika X-nya 0, maka Y-nya 12. Dari persamaan yang pertama. Jika Y-nya 0, maka X-nya 12. Juta. 4 juta. Bapak tanya, apakah ada pertanyaan dari kelompok 3? Ada? Saya mau bertanya coba. Naura, coba Naura. Ada yang mau tanya Naura? Cuma mau ngasih itu aja, kita kasih tahu kalau Iya. itu fungsi objektifnya terbalik, Pak. Jadi di situ kan di Oh. Oh iya. itu kan Pak X-nya. Berarti kelompok 1 ini tadi banyak terbaliknya ini ya. Ya. Kelompok 1 tadi terbalik ya. Teman-teman Berarti ini semuanya. Kami
dari kelompok 3 diberikan tugas oleh Pak Regen nih untuk bermain peran. Sebenarnya sih sama aja soalnya dengan kalian kelompok 2. Cuman kita di sini bermain peran dan endingnya berupa penyelesaian yang telah dijelaskan oleh Mbak Tias tadi. Jadi di sini yang bermain peran itu ada Bang Aji, Kak Tara, dan Kak Ulan nih. Langsung aja kita lihat ya. Iya, penasaran nggak orang ini? Coba tanya dulu. Penasaran nggak sih? Oke, silakan bermain peran. Aku pusing banget nih. Kenapa? Cerita aja. Tadi aku barusan dikasih warisan lahan sama bosku. Wah, enak banget. Jadi kamu pening kenapa? Coba kesini melihatnya. Nah, biar dilihat teman-temannya. Gitu. Nah, Aku pusing cara mengolahnya gimana. Emang kamu diberi berapa meter? Hanya 400 meter saja. Itu pun suruh membuat 12 kolam ikan. Jadi kamu membuat berapa jenis ikan? Hanya 2 jenis ikan saja. Ikan apa saja? Ikan lele dan gurame. Berapa meter yang dapat diperlukan dalam membuat satu kolam? Kalau untuk kolam ikan lele memerlukan 20 meter lahan. Sedangkan kalau untuk kolam ikan gurame memerlukan 40 meter lahan. Berapa keuntungan yang didapat setiap kolam? Keuntungan setiap kolam ikan lele hanya 6 juta. Sedangkan keuntungan kolam ikan gurame hanya 10 juta. Kamu pusing ya membagi Iya. lahannya? Iya, pusing banget nih. iya, pusing banget katanya. Kalian lagi ngomongin apa nih? Tentang keuntungan kolam ikan. Kami bisa membantu nih. Jadi kata guru kami di sini bisa diselesaikan dengan pertidaksamaan dua variabel linear. Pertidaksamaan linear dua variabel. Jadi langsung aja kita ke sini seperti yang dijelaskan oleh Mbak Tias tadi. Jadi diibaratkan kolam ikan lelenya itu sebagai X dan kolam ikan guramenya itu sebagai Y. Jadi didapatkanlah persamaan yang pertama yaitu X tambah Y kurang dari atau sama dengan 12 dan X tambah 2Y kurang dari atau sama dengan 20. Untuk mencari titik. Langkah-langkah mencarinya yaitu kita buat tabel untuk mendapatkan titik koordinat. Titik potong. Oh ya, titik potongnya. Lalu kita membuat koordinat kartesiusnya dan menaruh yang titik potong yang sudah kita dapatkan tadi. Dapatlah daerah himpunan penyelesaiannya. Didapatlah daerah himpunan penyelesaiannya dan kita mencari keuntungannya dengan menggunakan 3 titik pojok, yaitu yang pertama ada tangan untuk kelompok 3. Oke, terima kasih ya. Tadi setelah pertanyaan-pertanyaan yang ada, kita tahu bahwa pertidaksamaan linear ini bersifat kontekstual. Artinya kontekstual apa aku tadi? Ah iya benar, ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Iya, ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya tadi indah. Indahnya siapanya namamu? Oh, salah saya. Siapa? Yulia. Coba, tadi Bapak ada nanya-nanya dikit nih. Ya kan Yulia? Iya, Pak. Ah, coba Yulia tanya. Bapak tanya, tadi Mama Yulia jualan jamur kan? Iya, Pak. Ada berapa jenis jamurnya? 2, Pak. 2 jenis jamurnya. Jamur apa aja itu? Jamur tiram sama jamur merang. Jamur tiram dan jamur merang. Pasti harga pembelian tiap jamurnya itu berbeda kan? Iya, Pak. Iya, pembelian tiap jamurnya berbeda. Untungnya juga berbeda kan? Iya, Pak. Iya. Jadi, dalam permasalahan oleh ibunya Yulia ini bisa diterapkan juga. Tentu aja dapat produknya berbeda-beda. Yang pertama, produknya itu hanya berupa kendala. Ini namanya kendala. Yang kedua, produknya sudah dapat hasil penyelesaian berdasarkan grafiknya juga. Bapak suruh kalian menggambar di sini, gitu ya. Kemudian, yang ketiga bahkan mereka sudah bisa bermain peran atau drama, gitu. Drama kecil tentang program linear atau pertidaksamaan linear 2 variabel. Oke, sebelum Bapak memberikan apa? Kita ice breaking sekali lagi boleh lah ya? Boleh. Ayo semua gerak ya. 5,
four, five, four, three, two. Ayo goyang semua, ayo goyang. Atau dia memiliki kolam hanya sebesar, iya, hanya sebesar berapa? 400 meter. 400 meter gitu. Bapak terangin sedikit lagi. Biar tadi kan udah pening kayaknya Bu pikir Pak gitu. 400 meter kolamnya gitu. Ini. Nah, ini. Kemudian 400 meter. Makanya kan untuk kolam si ini kenapa? X tadi misalkan sebagai ikan apa, ada kurangnya sedikit di sini. Tadi kasih tahu X itu apa dan Y itu apa. X itu dari ikan apa, Nak? Kolam ikan lele. Kolam lele. Yang Y kolam di sini. Boleh lah ya. Oke, Trianjani, tunjuk berdiri Nakku. Nah. Iya, sayang. Enggak ada Bapak bilang dia sayang ya. Oke, Trianjani, kalau disuruh memilih emosi, apa emosimu hari ini setelah kita belajar, Nakku? Kok bingung? Emosimu apa hari ini setelah kita belajar matematika? Gembira, kenapa? Karena bisa bekerja. Refleksi hari ini bisa belajar matematika hari ini sangat menarik. Sangat menarik. Ya, karena ada motivasi video, pembelajaran dan cara belajar Pak Regen cukup mudah dimengerti. Dan pelajaran matematika ini sangat menyenangkan karena ice breaking-nya. Dan dari hasil pembelajaran hari ini ada pembelajaran kolaborasi. Oke. Terima kasih, Ricardo. Ada satu lagi yang mau memberikan apa? Kasih tepuk tangan dulu untuk Ricardo. Oke, coba dulu siapa yang kedua? Si Tikwa, coba Tikwa. Oh, atau siapa? Salwa ya? Oke, Salwa. Kasih dulu refleksi hari ini, Dek. Refleksi yang saya ambil dari pelajaran hari ini yaitu sangat menyenangkan. Dapat menambah wawasan dan memecah masalah tentang pembelajaran. Bukunya nanti di rumah silahkan buka bukunya halaman 75 Nak. Ya, dibuka bukunya halaman 75, di situ ada soal ya. Silahkan dicatat soalnya dan dikerjakan di rumah sebagai pekerjaan rumah kalian. Dari nomor 1 sampai nomor 3 saja ya. Oke. Kemudian materi selanjutnya kita nanti adalah kita banyak lagi membahas soal. Kita lebih ke contoh soalnya lebih banyak ya untuk persiapan ujian harian. Sampai sini ada yang mau ditanya kembali Nakku? Tidak. Paham semua? Paham. Oke, kalian orang yang luar biasa. Bapak lihat tadi kolaborasinya juga sangat bagus. Bapak berterima kasih sama kalian dan kalian juga Bapak harap nanti bisa mendapatkan nilai terbaik dari Bapak, gitu ya? Amin, gitu. Oke, sekian mungkin pertemuan kita hari ini. Ada yang mau mimpin doa? Anugerah pimpin doa, Nak? Berdiri, ya. Dirilah. Pulang, berdoa untuk agama dan dimulai. Selesai. Amin.